Bismillah, Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di video yang keempat. Di video yang keempat ini kita akan membahas pelajaran kelima atau Ad-Darsul Khamis pada halaman 27. Nah, di pelajaran kelima kali ini kita akan mempelajari istilahnya mudhaf ilaih, ya. Bukan mudhaf ilaih. Istilahnya kalimat idhofah. Contohnya kalimat idhofah adalah ini, Kitabu Muhammadin. Saya tandai. Kitabu Muhammadin. Atau Kitabu Hamidin. Atau Daftaru Ammarin. Atau Maktabul Mudarrisi. Qalamul Mudarrisi. Haqibatul Mudarrisi. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk kalimat idhofah. Apa itu kalimat idhofah? Nah, kalimat idhofah itu adalah rangkaian dua kata, ya, atau lebih, ya, bisa dua kata pada dasarnya, dua kata atau lebih yang saling bersenderan. Kitabu Muhammadin, Kitabu Hamidin, Kitabu Muhammadin sama, ya. Daftaru Ammarin, Maktabil Mudarrisi. Nah, ini saling berangkai, saling bersenderan satu sama lain. Nah, yang menunjukkan arti kepemilikan. Nah, kalau sebenarnya ada banyak gunanya kalimat idhofah. Selain kepemilikan ada, memiliki banyak makna, ya. Tapi di pelajaran kelima ini kita hanya mempelajari kalimat idhofah yang artinya kepemilikan, ya. Kitabu Muhammadin, kitabu artinya buku, Muhammad adalah nama orang. Kitabu Muhammadin kita artikan menjadi bukunya Muhammad. Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Nah, kemudian di bawahnya Kitabu Hamidin, bukunya Hamid, buku milik Hamid. Daftaru Ammarin, buku catatan Ammar, buku catatannya Ammar, buku catatan milik Ammar. Kemudian Maktabil Mudarris, huwa ala maktabi al mudarrisi. Nah, ini juga kalimat idhofah, maktab sama al mudarris. Mejanya guru, maktab artinya meja, maktabil mudarrisi, mejanya guru, meja milik guru. Nah, kemudian di bawahnya qalamul mudarrisi, pulpennya guru. Haqibatul mudarrisi, tasnya guru. Nah, ini semua adalah bentuk kepemilikan kalimat idhofah, ya. Dua kata ini adalah kalimat idhofah. Dua yang aslinya masing-masing kata memiliki makna, ya. Itu terangkai jadi satu kalimat. Nih, jadi satu. Kitabu Hamidin, Daftaru Ammarin, Qalamul Mudarrisi. Yang artinya kepemilikan. Nah, ini adalah kalimat idhofah. Kemudian kalimat idhofah itu tersusun dari dua isim sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, dua isim, ya. Ya, Kitabu Muhammadin. Nih. Ada dua isim di sini, ya, yang di pelajaran kelima. Sebenarnya bisa lebih, tapi ini pada dasarnya. Nah, isim yang pertama itu dinamakan dengan mudhaf. Ya, yang pertama mudhaf, daftaru mudhaf ilaih yang kedua. Nah, isim kedua namanya mudhaf ilaih. Sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, atau kita langsung ke bawah nih, di bawah sini, ya. Ya, si penulis sudah menuliskan rumus khususnya. Nah, di bawah sini nih, halaman 32. Ya, halaman 32 di sini. Nah, di kotak sini beliau sudah membahas kalimat idhofah. Nah, ini kalimat idhofah nih, sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Artinya mobilnya guru atau mobil milik guru. Nah, ini adalah contoh kalimat idhofah, ya. Dua ini terdiri dari dua isim menjadi satu. Nah, isim yang pertama yang ini namanya mudhaf, ya. Kemudian isim yang kedua namanya mudhaf ilaih. Ya, isim yang pertama dari rangkaian kalimat idhofah ini, ya, isim pertamanya namanya mudhaf. Kemudian isim yang kedua namanya mudhaf ilaih. Ya, ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Makanya kalau teman-teman sekalian atau para peserta sekalian
sudah mendalami bahasa Arab atau biasa belajar bahasa Arab pernah mendengar istilah ada mudhof ilaih. Ya, nah ini itu adalah kalimat idhofah. Nah, isim pertamanya adalah istilahnya mudhof, isim keduanya mudhofun ilaih. Nah, itu adalah kalimat idhofah. Kemudian kalimat idhofah ini memiliki ketentuan ya, memiliki peraturan. Apa aja peraturannya? Nah, yang pertama kita bahas yang mudhof dulu ya. Kita bahas yang mudhof dulu. Coba lihat di sini di kotak ini ya. Coba lihat dari contoh yang diberikan si penulis atau pengarang buku ini. Yang pertama mudhof. Dia kasih contoh sayyaratun, kalimat sayyaratun. Nah, di sini kita lihat isim yang pertama tidak menggunakan alif dan lam ya. Tidak menggunakan alif dan lam. Tidak ada alif dan lamnya. Itu adalah syarat atau ketentuan kalau kita mau buat kalimat idhofah ya, yang terdiri dari dua kata isim. Nah, maka isim yang pertamanya itu tidak boleh diberi alif dan lam seperti ini ya. Harus kosong dari alif dan lam. Itu ketentuan pertama untuk mudhof. Kemudian ketentuan yang kedua adalah harokat akhirnya ya. Harokat akhirnya tidak boleh tanwin. Coba lihat contohnya, sayyarotu bukan sayyarotun. Nah, jadi itu dua syarat untuk isim yang pertamanya atau untuk mudhofnya. Yang pertama dia tidak menggunakan alif lam, tidak diawali dengan alif lam. Kemudian yang kedua, harokat akhirnya tidak tanwin, tidak double, tapi cuma satu. Bisa sayyarotu atau nanti bisa jadi sayyaroti apabila didahului dengan huruf jar dan sebagainya. Atau dia bisa berubah menjadi sayyarota ya, apabila dia jadi objek nanti. Yang jelas dia tidak pernah an in un ya. Dia cuma bisa a i u. Itu untuk yang mudhof yang pertama ya. Nah, kemudian untuk mudhof ilaih yang kedua, yang mudhof sudah lewat, sekarang kita bahas mudhof ilaih. Nah, yang al mudarris kita lihat di situ. Nah, ciri-cirinya adalah dia boleh menggunakan alif lam awalnya, atau boleh juga tidak. Kalau nama orang biasanya tidak pakai alif lam. Ya, peraturannya tidak boleh pakai alif lam ya kalau nama orang. Nah, umpamanya kita mengubah di sini jadi Muhammad ya, di sini Muhammad. Sayyaratu Muhammadin. Nah, nggak pakai alif lam. Seperti itu. Jadi kalau mudhof ilaih syarat pertamanya adalah dia bisa diawali dengan alif lam, bisa tidak. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah harokat akhirnya haruslah kasroh, harus i. Nah, dia kalau didahului dengan alif dan lam ya, alif lam, maka harokat akhirnya cukup dibaca i saja ya, karena dia ma'rifah. Nah, adapun kalau dia tidak diawali dengan alif lam, maka dia nakiroh ya, secara lafaz, secara lafaznya, maka dia dibaca in. Kalau nggak pakai alif lam dibaca in, ditanwin ya, ditanwin in. Nah, tapi kalau diawali dengan alif lam mudhof ilaihnya, maka dibacanya cuma i. Nah, itu dua syarat untuk mudhof ilaih. Yang pertama dia boleh diawali dengan alif lam, boleh tidak. Yang kedua dia harus kasroh harokatnya, bisa harus kasroh atau kasrotain. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Jadi di pelajaran kelima ini kita membahas kalimat idhofah, di mana kalimat idhofah adalah rangkaian dua kata yang menjadi satu, dua kata atau lebih yang menjadi satu kalimat. Nah, isim yang pertama atau kata yang pertama itu namanya mudhof, sebagaimana yang di kotak ya. Nah, isim yang pertama namanya mudhof, isim yang kedua namanya mudhof ilaih. Kemudian dia memiliki syarat. Ya, kalau mudhof atau isim yang pertama yang ini, yaitu syaratnya tidak boleh diawali dengan alif lam, kemudian harokat akhirnya dia tidak tanwin, ya, cuma satu. Kemudian kalau mudhof ilaih itu syaratnya juga dua, ya, bisa diawali dengan alif lam, kemudian harokat akhirnya harus kasroh atau kasrotain, harus i semua, i atau in. Barakallahu fikum, semoga dimudahkan dalam memahami pelajaran.
yaitu adalah kaidah ya. Kaidah dalam bahasa Arab. Nah, bisa dipahami lagi, diulang-ulang videonya sambil menghafalkan isim dan mempelajari pelajaran dasar sebelumnya di video-video sebelumnya. Barakallahu fikum. Sampai bertemu di video yang kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.